Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Anam, anak-anak yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini, Pak Anam akan membahas tentang wudhu. Materi kita wudhu, karena sangat pentingnya wudhu, makanya ini harus disimak baik-baik. Nanti kalau tidak paham bisa tanya, apabila belum paham juga belum paham, nanti kita praktek bersama-sama. Wudhu, ada berapa toh rukunnya wudhu atau tata cara berwudhu? Wudhu rukunnya ada 6 atau tata cara berwudhu ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat di mana? Niat tempatnya di dalam hati. Bagaimana kalau hanya hanya di lisan, di mulut? Nah, itu belum sah. Makanya hatinya juga kerentek, hatinya juga ngangen-ngangen nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari. Jadi hatinya juga harus niat, selain lisannya mengucap, hatinya juga harus niat. Yang pertama niat. Kapan? Ketika membasuh permulaan anggota wudhu. Apa permulaannya? Ini masuk yang kedua, rukun yang kedua, yaitu membasuh wajah. Membasuh wajah. Apa batasan wajah? Wajah itu atas adalah tumbuhnya rambut, bawah itu adalah dagu, samping itu telinga, antar telinga. Mohon maaf ini. Jadi ketika membasuh wajah itu harus airnya banyak. Membasuh, nah inilah bedanya membasuh dan mengusap. Kalau membasuh itu airnya harus mengalir, kalau mengusap airnya tidak harus mengalir. Makanya ketika membasuh wajah itu harus, ketika kita wudhu di keran itu harus ditadai, setelah itu dibasuh. Gak boleh setelah kita ngambil air terus airnya dibuang terus diusap-usap, ini namanya bukan membasuh. Dan harus rata sampai atas sini, bawah, kanan, kiri, telinga. Itu membasuh wajah, masuk rukun yang kedua. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai dengan siku-siku. Mohon maaf, ini saya praktekkan. Tangannya harus dibasuh sampai dengan siku-siku. Nih, siku-siku ini juga terbasuh. Makanya lebih baik wudhunya itu di dalam kamar mandi, ada kolaman besar, kita masukkan tangan di situ. Itu lebih mudah daripada kita wudhu di keran. Karena ketika keran ini nggak boleh cuma ngambil air terus diusap-usap. Ini harus airnya di sini, jatuhkan lewat sini atau dibalik, airnya jatuh. Ini biar airnya mengalir. Namanya ini membasuh. Pak, kalau nggak seperti itu bagaimana, Pak? Berarti kita basah, no, Pak? Ya, belum cukup atau tidak sah. Apabila wudhunya tidak sah, otomatis nanti melakukan ibadah yang lain juga tidak sah. Makanya nanti lebih detail kita praktek bersama-sama. Nah, secara teori itu ya membasuh kedua tangan sampai dengan siku-siku. Itu. Yang keempat, yang kedua tadi wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai dengan siku-siku, yang keempat adalah mengusap sebagian kepala atau rambut kepala kalau punya rambut. Kalau nggak punya rambut ya mengusap kepala. Jadi kita, mohon maaf, jadi ngambil air, setelah itu diusap saja di sini, di samping atau di belakang, boleh, karena ini masuk bagian kepala. Pak, kalau mengusapnya rambutnya di dada sini seumpamanya, atau di bahu, ya tidak boleh, karena walaupun rambutnya itu rambut kepala, tapi kan bukan di area kepala, rambutnya sudah panjang, itu tidak boleh. Karena kaidahnya mengusap sebagian rambut kepala, atau kalau nggak punya rambut berarti mengusap kepalanya. Yang kelima adalah membasuh
kedua kaki sampai dengan mata kaki. Jadi kita membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Ada mata kaki, kalau dipraktekkan nanti ketika kita praktek bersama-sama, ketika kita berjamaah zuhur seperti biasanya. Yang keenam adalah tertib. Maksudnya tertib apa? Ya, mulai rukun yang awal ya ditaruh di awal, rukun yang tengah jadi yang nomor 1 tadi niat, terus membasuh wajah, membasuh kedua tangan, tertib. Pak, tiba-tiba kita langsung membasuh kaki dulu, bagaimana? Boleh, tapi nggak diniati wudhu, diniati cuci kaki dulu. Baru ketika nanti sudah mulai membasuh wajah atau berkumur kah sunnah? Berkumur boleh Pak, niat boleh, karena awal mula niat itu ketika kita membasuh salah satu anggota wudhu. Karena ketika berkumur, air kan sudah kena bagian dari wajah. Boleh kita niat dimulai dari berkumur. Itu tadi contoh bahwasanya tata cara berwudhu, tata teorinya orang berwudhu. Makanya nanti lebih detail lagi kita praktek bersama-sama untuk berwudhu, biar kita, karena sangat pentingnya berwudhu, karena berwudhu bisa orang sholat juga butuh, orang sholat wajib berwudhu, kita memegang kitab Al-Quran juga harus punya wudhu. Saking pentingnya wudhu, makanya wudhu ini harus kita pelajari secara detail. Mungkin ini dulu yang saya sampaikan. Nanti setelah ini kita langsung praktek saja biar tambah detail, tambah paham. Dari sini jangan lupa semangat untuk belajar. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.